Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Bisa kabar Taka? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker bila keluar rumah, dan tetap jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Dian Ibrahim Jamal, guru SDN 012 Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk bersama-sama berdoa. Let's open our program by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar di tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pada pembelajaran 4, silakan anak-anakku membuka buku kalian. Kita sama-sama membaca tentang kegiatan di sekolah. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman kalian. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Tuliskan alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Untuk dapat menuliskan alasan kalian dan juga menanyakan kepada teman-teman yang lain tentang alasan mereka, tuliskan semuanya dalam kotak-kotak berikut. Contohnya, menurut pendapatku, semua orang dapat saling bekerja sama, sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perhatikan pada gambar berikut. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta di Indonesia? Selanjutnya, kita membaca. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari bacaan tersebut, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan? Berikan pendapat kalian. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Perhatikan dan amati gambar-gambar yang ada di buku kalian. Salah satunya sedang bermain musik dan yang gambar satunya sedang menari tari tradisional. Ya. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak di dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkungan kalian? Coba ceritakan hasil pengamatan kalian. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya.
Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk membangun dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Amatilah di daerah sekitar kalian. Temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Buat pengamatan sederhana dengan format yang ada di buku kalian. Judul laporan, tujuan laporan, tempat pengamatan, tanggal pengamatan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Selanjutnya kita simak percakapan antara Benny dan Siti di bawah ini. Dayu, kalau kamu apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Benny menjawab, menurutku acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan, dengan kita ikut untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Siti menjawab, betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin, agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Berikut adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Yang pertama, amatilah 2 buah iklan di televisi dan tuliskan kata kunci dari iklan tersebut. Diskusikan dengan teman-teman kalian tentang iklan dan kata kunci yang kamu temukan. Tulis judul iklan, kemudian tuliskan kata kunci iklan tersebut. Sama untuk yang bagian kedua, ditulis juga judul iklan keduanya, kemudian tuliskan kata kunci dari iklan tersebut. Selanjutnya kita membaca percakapan Siti. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Udin menjawab, jadi ya, di rumahku. Dayu pun membalas, asik. Udin berkata, aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak ada iklan itu aku selalu membelinya. Siti menjawab, wah, setahuku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Udin menjawab, bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya, minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Dayu menjawab, tentu saja. Semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya, Din, akan tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Siti menjawab, setuju. Dengan Dayu, wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Infused water atau spa water, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal, sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya.
Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Minuman kesehatan. Ya, bahan-bahan 1,5 sendok makanan peras jeruk nipis, setengah jeruk lemon diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint, setengah liter air putih. Cara membuatnya, jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Jeruk lemon dibelah dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infuset water. Anakku sekalian, pada pembelajaran 4, kita perhatikan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan kampung. Yang kedua, persiapan menyambut hari kemerdekaan. Yang ketiga, persiapan menyambut hari raya keagamaan. Yang keempat, membantu warga yang mengadakan acara selamatan di rumah. Selanjutnya, sebutkan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat lainnya. Yang kedua, sebutkan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah dan rumah. Pada pembelajaran 4, kita juga harus memahami pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. Pengaruh positif dari adanya globalisasi di bidang sosial budaya antara lain yang pertama, adanya ide atau penemuan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, membentuk pola pikir masyarakat menjadi lebih ilmiah dan lebih maju. Yang ketiga, menciptakan tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Selanjutnya, pengaruh negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, kurangnya interaksi dengan orang-orang sekitar. Yang kedua, menimbulkan sikap individualis atau mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, menimbulkan sikap lalai dan malas. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Aku bangga menjadi anak yang sopan. Aku bangga menjadi anak yang hebat. Dan aku selalu ingin menjadi yang berprestasi. Jangan lupa bahagia ya. Let's close our program by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.